Pipisan. Pipisan itu ditemukan di sekitar apa? Ini kan ada pagar. Iya. Nah, itu di ujung sekitar situ. Oh gitu. Pipisan itu dulu fungsinya untuk apa? Kayak layah gitu loh. Gerus untuk tempat gerus. Masak kayak gitu. Ya, gerus jamu atau masak. Oh, tempat penumbuk kayak gitu ya. Untuk menumbuk ini. Pecah ya kayak gitu. Ini kan lebok. Heeh. Tak ada umpak, tak ada genting, baik berupa pecahan yang ditemukan saat penggalian arkeologi selama 6 hari, memantik interpretasi jika candi di situs Gemekan adalah sebuah bangunan suci yang utuh, tempat peribadatan era Empu Sindok di situs Purbakala yang berada di area persawahan Dusun Kedawung, Desa Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto ini diperkirakan menjulang tinggi hingga mencapai atapnya. Berdasarkan angka tahun yang terpahat di Prasasti Gemekan, bangunan suci yang didirikan pada 825 Saka atau 930 Masehi, struktur bangunannya tersusun dari bata merah mulai dari kaki, badan, dan atapnya, sehingga tak ada bahan organik penyusun candi seperti tiang kayu penyanggah atap bangunan. Hal itu didukung dengan tidak didapatinya umpak dan genting selama penggalian arkeologi di situs ini. Kita yakin bahwa candi di Gemekan ini adalah satu bangunan yang utuh sampai ke atas, ke atap gitu maksudnya. Jadi bukan menggunakan umpak terus ada tiang baru ada atapnya, bukan seperti itu. Ya. Tapi yang kita temukan adalah hanya bagian kaki dan pondasi. Berarti badan dan atap itu hilang semua. Entah penyebabnya adalah bencana atau apa, itu belum. Karena kita kan baru 6 hari penggalian di sini, belum banyak datanya. Tapi tidak menemukan sama sekali, tidak menemukan adanya umpak dan tidak menemukan pecahan genteng. Termasuk juga benda berharga yang biasanya tertanam di dalam candi. Enggak, belum ada yang kita temukan benda-benda berharga, dan kayaknya kita memang belum menggali bagian yang kemungkinan besar itu adalah sumuran. Hasil ekskavasi selama 6 hari, struktur bangunan suci yang ditemukan hanya berupa pondasi kaki candi berdenah persegi 4, seluas 6 kali 6 meter. Di masing-masing kaki candi terdapat penampil yang menjorok ke depan. Tak hanya berhasil mengupas pondasi, tim arkeolog juga menemukan struktur yang teridentifikasi menyerupai tangga di sisi timur. Kayak gini denahnya nyebutnya gimana, Pak? Maksudnya ada ini denahnya sebenarnya adalah persegi empat ya, cuman ke 4 bidangnya itu ada bagian yang menonjol atau penampil ya. Namun untuk penampil yang utamanya ada di sisi timur, ini sebagai trapangga, sehingga struktur ini menghadap ke arah timur yang ditandai adanya trapangga. Berarti yang untuk ditemukan hari ini yang mana aja untuk dindingnya? Oh ya, ini kan struktur yang kami temukan kemarin di daerah ini. Oh, yang ini adalah yang panjang itu ya, 8 meter itu. 8 meter. Arah sini. Nah, sebenarnya di sisi sini juga ada. Pagar juga. Iya, pagar. Pagar keliling. Dulu waktu penggulutan untuk penanaman tebu, kita pakai indikasi ini. Dan juga di daerah sini juga ada, di barat laut dan juga di daerah barat daya sini. Sehingga nanti kedepannya ini perlu kami tambahkan untuk menunjukkan bahwa tadi ini ada pagar kelilingnya. Itu kira-kira luasannya sampai berapa, Pak? Kalau kita dari masing-masing sudut. Untuk di antara, kan kemarin kami sudah dapatkan indikasinya di sisi-sisinya juga, termasuk sudut-sudutnya kurang lebih 35 kali 35 meter. Nah, ini indikasi pagar ini setebal 59 cm. Nah, dari
peta-peta yang tidak beraturan, peta dengan tanah. Kami cari sampai ingin kami mendapatkan tatanan yang kompak, intak. Namun dari proses penggalian di area ini menemukan prasasti. Jika benar struktur tangga yang ditemukan adalah tangga masuk ke area sakral, maka hal inilah yang membedakan candi di situs Gemekan dengan candi-candi lain di Trowulan. Bangunan-bangunan suci di bekas kota Raja Majapahit semuanya memiliki arah hadap ke Pawitra atau Gunung Penanggungan dengan tangga masuk yang berada di sisi barat. Misalnya saja Candi Brahu. Meski sama-sama peninggalan era Empu Sindok, namun tangga masuk bangunan suci berada di sisi barat dengan arah hadap ke timur, berorientasi ke Gunung Penanggungan. Arah hadap candi di situs Gemekan dan candi-candi di Trowulan yang berbeda tersebut menjadi salah satu PR tersendiri bagi tim arkeolog BPCB Jawa Timur untuk bisa dipecahkan. Beda arah hadap bangunan tempat peribadatan di situs Gemekan ini dimungkinkan karena masih dalam masa-masa perkembangan atau awal perpindahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kita tahu bahwa masa sebelum Majapahit itu seperti apa keadaan yang berkembang di Jawa Timur ini yang merupakan kelanjutan dari atau perkembangan dari Jawa Tengah seperti itu. Kalau arah hadapnya Pak mungkin beda dengan candi-candi yang ada di Trowulan. Itu gimana Pak? Jadi beda ya antara arah hadap itu sama orientasi. Ya. Ya. Arah hadap itu di mana pintu menghadap. Ya. Nah, di sini di Gembakan ini kita belum menemukan pintunya. Hanya ada indikasi yang menyerupai tangga. Tapi apakah tangga menuju ke ruang di dalam candi itu belum tahu. Belum diketahui. Tetapi kalau itu memang bahwa tangganya ada di sebelah timur, itu akan berbeda dengan tinggalan-tinggalan yang ada di daerah Trowulan ini. Pada masa berikutnya ya, dia pasti orientasinya ke Pawitra, artinya di timur. Berarti pasti bangunannya menghadapnya ke barat. Itu kita belum menemukan seperti itu di sini. Pagar keliling yang 32 meter persegi itu juga kita belum menemukan pintunya. Belum ditemukan karena kita belum gali, baru sebagian yang kita tampak. Jadi masih perlu kelanjutan kegiatan. Pak, kalau ini ngomongnya Mataram kuno Pak ya, kan itu pindah dari Jawa Tengah. Biasanya kalau candi-candi di Jawa Tengah itu kan satu kompleks ada beberapa bagian candi perwara. Kalau di sini kemungkinan kayak gitu atau gimana Pak? Bisa begitu, bisa tidak. Maksudnya? Nggak mesti, tergantung tujuan pembangunan itu. Kan kita lihat ya Candi Sewu itu banyak aninya perwaranya kan. Terus Candi Prambanan seperti itu. Terus kita tahu apalagi yang di utaranya tuh Pelausan ya. Pelausan kan nggak seperti itu, beda gayanya. Meski secara keruangan berada di wilayah bekas kota Raja Majapahit, namun arah hadap dan orientasi yang berbeda dengan bangunan suci peninggalan Majapahit menjadi keunikan dari Candi Situs Gemekan. Tim arkeolog BPCB Jawa Timur masih melakukan kajian dengan mengumpulkan data atau referensi bangunan-bangunan suci yang tidak berorientasi ke Pawitra. Apakah candi di situs Gemekan berorientasi ke arah mata angin ataukah ke tempat tertentu kini masih jadi misteri. Untuk menjawab teka-teki tersebut, rencananya BPCB Jawa Timur akan kembali melakukan ekskavasi situs Gemekan